A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslimah yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya di acara Ruang Muslimah. Kali ini kita akan membahas mengenai kesesatan dan hal-hal yang menipu. Di dunia ini ada beberapa hal yang membinasakan lagi memperdaya manusia. Apa maksudnya? Maksudnya tanpa sadar kita sendiri telah menipu diri kita dengan berbagai perbuatan kita, namun kita tidak merasa tertipu oleh perbuatan itu. Mengapa bisa demikian? Karena biasanya ini terjadi ketika kita memiliki ilmu agama yang sedikit dan lemah, serta minimnya pengetahuan kita terhadap hakikat ajaran agama yang sangat sedikit. Di samping itu, biasanya tipu daya syaitan yang luar biasa itu ditunggangi oleh tipu daya setan yang luar biasa itu menunggangi hawa nafsu kita, sehingga kita lebih tunduk kepada keinginan tersebut dan tipuan tersebut. Nah, saudara-saudara, padahal Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Fatir ayat 5 bahwa sesungguhnya, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdaya kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan itu yang pandai menipu itu memperdaya kamu tentang Allah. Nah, sangat ini ya, sering sekali ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu kita tanpa sadar ada perbuatan-perbuatan kita yang justru akan mengantarkan kita kepada murka Allah. Namun dalam benak kita berpikir bahwa itu adalah dicintai Allah. Nah, ada banyak sekali macam-macam tipu daya ini ya. Ada banyak sekali ya. Biasanya tipu daya ini berkaitan dengan kesenangan kita untuk memperturutkan hawa nafsu. Nah, ada berbagai macam ya jumlah dan jenisnya, tapi saya akan menggolongkan dalam bentuk dua ya, yaitu yang pertama adalah tipu daya kepada orang-orang yang ahli taat beribadah dan orang yang menuntut ilmu. Nah, apa saja jenis tipu dayanya? Misal, orang sudah menuntut ilmu, sudah memperoleh pemahaman yang bagus, namun dia enggan untuk mengajarkannya kepada orang lain, enggan mengamalkannya, seperti itu, sehingga dia seperti menyimpan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Nah, itu termasuk tipu daya ya, dan itu dilarang oleh Allah ya. Contoh lainnya adalah seseorang yang taat beribadah tentang sholat, puasa, dan berbagai kebaikan yang lainnya, namun timbul rasa ujub dalam dirinya, rasa berbangga, saya sudah menuruti semua perintah Allah. Nah, saya sudah menjadi orang yang alim dan soleh. Nah, seperti itu ya. Kemudian dia bersikap ujub, bangga terhadap dirinya dan ibadahnya itu, padahal sikap ujub itu bisa menghilangkan pahala perbuatan ibadahnya ya. Atau mungkin yang lebih buruk lagi, orang tersebut sengaja ingin menampakkan ibadahnya kepada orang lain. Ini yang dinamakan dengan riya ya, supaya orang lain itu memberikan sanjungan atau perhatian kepadanya ya. Jadi bisa dibayangkan ya, suatu ibadah yang dilakukan tidak penuh keikhlasan dan tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun hanya untuk mencari pamrih manusia. Itu termasuk tipu daya ya. Nah, ada lagi tipu daya yang jenis kedua, yaitu tipu daya yang menimpa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Apa biasanya jenisnya? Jenisnya seperti ini. Orang sudah melakukan banyak maksiat, kemudian dia bertobat. Namun ketika dia bertobat, dia tidak memahami dan mengetahui syarat-syarat dan implementasi dari taubat itu. Jadi dia itu bertaubat tapi hanya setengah-setengah, istilahnya itu ya. Kalau dalam bahasa Jawa namanya kapok lombok gitu ya. Sudah bertaubat tetapi dia mengulangi lagi. Dan kemudian biasanya mereka berdalih dengan unsur takdir gitu. Jadi kalau mereka melakukan satu kemaksiatan, mereka sudah bertaubat tapi mereka mengulanginya, kemudian mereka mengatakan ini adalah termasuk takdir yang mengenai saya. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk tipu daya ya. Atau yang lainnya adalah ini, misalkan
seseorang itu mengharap ampunan Allah, tapi dia tidak memperdulikan taat kepada perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, ya. Biasanya mereka itu mempunyai dalih bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan kita dan perbuatan kita. Dosa tidak akan membahayakan Allah dan ketaatan pun tidak memberikan manfaat kepadanya. Sebenarnya perkataan ini benar, tapi yang dimaksudkan oleh orang yang bermaksiat itu salah. Setan telah mengajarkan perkataan ini kepada hati orang yang menginginkan ampunan kepada Allah dan melancarkan pengucapannya di lisan orang tersebut. Namun secara kebenaran hati orang tersebut salah, karena di sini setan mempunyai tujuan agar orang yang mengharap ampunan Allah itu terputus dari ampunan Allah, ya. Jadi sehingga dia itu dicegah oleh setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menuju keampunan Allah. Ini juga termasuk tipu daya bagi orang-orang yang bermaksiat. Nah, banyak sekali ya tipu daya itu, baik untuk orang yang taat maupun untuk orang yang bermaksiat. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk terhindar dari bahaya tersebut? Tentunya yang pertama tipsnya adalah kita berdoa kepada Allah. Tidak ada satu orang pun yang akan selamat dari tipu daya ini kecuali atas rahmat Allah, atas pertolongan Allah. Maka setiap kali kita sholat, setiap kali kita melakukan ibadah lainnya, selalu kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari tipu daya setan maupun tipu daya sifat-sifat yang terburuk ini, ya. Kemudian selain itu, yang kedua adalah membiasakan diri untuk tunduk kepada Allah, untuk selalu beristighfar, selalu mengingat Allah sepanjang waktu, ya, supaya kita tahu bahwa seperti ini loh, kita itu sebagai manusia memang ada banyak sekali godaan, namun kita harus memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah, ya. Yang ketiga, ini yang selalu saya ulang-ulang adalah dengan ilmu. Maka tidak ada yang bisa menyakiti